Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat Azam rahimakumullah, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Azam, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisah pilu wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga umat Islam setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Dia juga termasuk salah satu sahabat sekaligus menantu Rasulullah yang memiliki karakteristik unik di antara sahabat Nabi lainnya. Kedermawanannya sangat memukau dan komitmennya terhadap perjuangan dalam menegakkan panji-panji Islam tak bisa diragukan lagi. Dia adalah ikon penting dalam perkembangan dan kemajuan Islam yang pernah dimiliki oleh umat Islam di masanya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dia pernah menyumbangkan hartanya 10.000 dinar yang diserahkan langsung kepada Rasulullah untuk kepentingan perang. Rasulullah pun berkata, apa yang telah diperbuat oleh Utsman pada hari ini, maka ia tidak akan merugi di akhirat kelak. Bahkan, tatkala orang-orang membutuhkan air untuk kepentingan diri dan hewan ternaknya, dia membeli sumber mata air di rumah orang Yahudi dan diwakafkan untuk umum seharga 20.000 dirham. Wajar di kalangan bangsa Arab, Utsman tergolong konglomerat atau orang kaya. Akan tetapi, yang menarik dari dia adalah perilakunya yang sederhana, tak seperti orang kaya lainnya. Sahabat Azam rahimakumullah, pada masa pemerintahannya, Utsman sebagai seorang pemimpin dapat menunjukkan wajah Islam pada era paling cemerlang dari periode Islam sebagai negara setelah Khalifah Umar bin Khattab. Syariat Islam diterapkan secara penuh pada masa itu. Artinya, di tangan Utsman, Islam mencapai puncak kejayaan dan menjadi contoh ideal tentang Islam sebagai suatu negara. Kendati demikian, tak bisa dipungkiri bahwa setiap pemerintahan tentu terdapat gejolak. Begitupun pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selama pemerintahannya, berbagai peristiwa politik mulai bermunculan, bahkan mengundang polemik di antara para sahabat Nabi. Kebijakan Utsman dinilai tidak populis dan menuai kontroversi. Tak ayal, pemerintahan Utsman menjadi tidak efektif dan banyak mendapat kritik dari kalangan sahabatnya sendiri perihal kebijakan yang oleh mereka dianggap berbau nepotisme. Polemik yang terjadi terus bergulir hingga mencapai puncak, yakni terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan di tangan umat Islam sendiri. Pada saat itu, beberapa umat Islam bersepakat untuk memberontak dan mengepung rumahnya. Ironisnya, terbunuhnya Utsman dianggap telah melegakan hati sebagian umat Islam. Bahkan, permusuhan sebagian umat Islam atas peristiwa tersebut terus berlanjut setelah kematian Utsman bin Affan. At-Tabari misalnya dalam kitab Tarikh Al-Umam wal Al-Muluk menyatakan mayat Utsman harus bertahan 2 malam karena tidak dapat dikuburkan. Ia ditandu 4 orang, yakni Hakim bin Hizam, Jubair bin Mutam, Niyar bin Makrom, dan Abu Jahm bin Huzaifah. Ketika ia disemayamkan untuk disolatkan, datanglah sekelompok orang Ansor yang melarang mereka untuk menyolatkan. Di situ ada Aslam bin Aus bin Bajrah Asyaidi dan Abu Hayyah Al-Mazini. Mereka juga melarang untuk dimakamkan di perkuburan Baqi. Abu Jahm lalu berkata, makamkanlah ia karena Rasulullah dan para malaikat telah bersolawat atasnya. Akan tetapi mereka menolak dengan berkata, tidak, ia selamanya tidak akan dimakamkan di kuburan orang Islam. Lalu mereka memakamkan di Hais Kaukab, sebuah areal perkuburan Yahudi. Baru tatkala Bani Umayyah berkuasa, mereka memasukkan areal perkuburan Yahudi itu ke dalam kompleks Baqi. Sahabat Azam rahimakumullah, dalam riwayat lain dijelaskan ketika mayat Utsman berada di sebuah pintu, Umar bin Zabingi datang meludahi, lalu ia mematahkan salah satu persendiannya.
Dalam riwayat lain dikatakan pula, tatkala prosesi penguburan di Hais Kaukab berlangsung, orang-orang Islam melempari dengan batu sampai-sampai para penandu mesti berlindung di sebuah tembok. Di samping tembok itulah ia kemudian dimakamkan. Demikian Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Islam sendiri. Sanak famili sahabat Utsman tak dapat memakamkan sampai 2 malam. Baru pada hari ketiga mereka dapat memakamkan di pemakaman orang-orang Yahudi, karena jenazahnya tidak diperkenankan dikuburkan di pemakaman umat Islam. Perlakuan semacam ini sangat tidak lazim bagi umat Islam. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kemarahan seperti apakah yang membuat mereka harus tetap menyerang dan memusuhi orang pemimpin walaupun dia tinggal jasad tanpa nyawa dan tak berdaya? Mereka seakan tak mengindahkan kenyataan bahwa Utsman bin Affan termasuk jajaran orang yang pertama masuk Islam. Dia juga termasuk salah seorang sahabat Nabi yang menurut riwayat telah dijamin masuk surga. Mereka telah melupakan bahwa dia merupakan suami dari salah satu seorang putri Nabi. Seakan sahabat Utsman diposisikan sebagai orang paling hina dan paling sial di antara umat Islam. Bin Affan bukan hanya sekedar sahabat Rasulullah, beliau juga menantu yang pertama. Bedanya dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Utsman menikahi 2 putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum, sehingga Utsman mempunyai julukan Zulnurnain yang memiliki 2 cahaya. Disebutkan Majid Ali Khan dalam sisi hidup para khalifah soleh Risalah Gusti tahun 2000, Utsman dikenal memiliki akhlak yang luhur, selalu membantu orang miskin, tidak ragu membelanjakan hartanya demi melenyapkan kesengsaraan orang miskin, dan sebelum memeluk Islam tidak pernah meminum khamr. Rasulullah SAW pernah berkomentar tentang Utsman. Utsman adalah orang pertama dari umatku yang hijrah karena Allah dengan keluarganya. Sebelum Umar wafat, beliau membentuk Majelis Syura yang ditugasi memilih dan mengangkat khalifah berikutnya, terdiri dari Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Singkat cerita, Utsman ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengganti Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Utsman menjadi khalifah ketiga saat menginjak umur 70 tahun. Apakah beliau berambisi? Umur 70 tahun bukanlah masa yang cocok buat ambisi dan bukan masa berkembangnya kesukaan terhadap kekuasaan. Apa prestasi yang telah ditorehkan Khalifah Utsman? Selama 12 tahun periode kepemimpinannya, beliau mampu membangun armada kapal laut. Kapal-kapal ini digunakan untuk ekspansi ke Siprus dan Rhodes. Utsman termasuk khalifah pertama yang merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Prestasi beliau yang bisa dirasakan manfaatnya hingga sekarang yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran. Kala itu, Utsman membuat naskah mushaf berdasar kepada suhuf yang disimpan oleh Hafsah. Versi lain ditulis Al-Mazani. Utsman membentuk panitia yang terdiri dari 12 orang yang berasal dari suku Quraisy dan Ansor. Di antara mereka adalah Ubay dan Zaid bin Sabit. Utsman juga mengambil suhuf yang ada di bawah pengawasan Siti Aisyah sebagai perbandingan. Namanya pemimpin sekalipun bertitel khalifah tentu tak sepi dari tudingan miring. Tudingan bahwa beliau melakukan nepotisme. Utsman mengangkat sanak saudara dalam jabatan strategis. Contohnya Muawiyah yang menjadi gubernur Syam, Abdullah bin Amir jadi gubernur Basrah, dan Walid bin Uqbah menjadi gubernur di Kufah. Faktanya, Muawiyah sebelumnya ditunjuk Umar karena kecakapannya. Terkait Kufah, dijelaskan Muhammad Abdul Karim dalam buku sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Semasa kepemimpinan Utsman terjadi 6 kali pergantian gubernur. Saat Ibnu Waqqas yang digantikan oleh Walid karena menyalahgunakan jabatan, pinjam uang dari kas provinsi dan tidak lapor ke Khalifah Utsman. Gubernur Walid yang konon adalah saudara sepersusuan Utsman seiring perjalanan waktu juga diberhentikan.
karena ia peminum khamr dan pembawaannya sangat kasar. Pengganti Walid adalah Said ibnu al-As. Ia ditunjuk karena berprestasi dalam menaklukkan Azerbaijan. Jadi nepotisme yang dituduhkan kepada Khalifah Utsman tidak terbukti. Pengangkatan sanak familinya itu berdasar pada prestasi atau kinerja di lapangan. Tapi masih menurut Muhammad Abdul Karim, memang pada akhir kepemimpinan Utsman, para gubernur yang diangkat tersebut bertindak sewenang-wenang, terutama di bidang ekonomi. Hidup mewah seorang Umayyah dan keluarga Utsman diprotes. Sikap protes salah satunya dilakukan oleh Abu Dzar al-Ghifari. Kisah sebagaimana wafatnya Khalifah Utsman adalah yang paling tragis dibandingkan Umar dan Khalifah Ali. Meski gerbang rumahnya dijaga, Hasan, Husain bin Ali, dan Abdullah bin Zubair, sebagian pemberontak yang dikomandoi oleh Muhammad bin Abu Bakar berhasil mengejar tembok belakang rumah. Mereka memasuki ruangan di mana Khalifah Utsman sedang membaca ayat suci Al-Quran. Inilah malam terakhir sang khalifah. Salah seorang di antara pemberontak memukul kepalanya dengan kapak, sementara yang lainnya menyerang dengan pedang. Dalam keadaan luka berat karena serangan pemberontak, kepala Utsman dipenggal oleh Amir bin Hamad. Beliau mati syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah 35 Hijriah. Pasca membunuh Khalifah Utsman, para pemberontak menguasai Madinah dan mereka juga merampok Baitul Mal. Orang-orang Madinah takut terhadap mereka dan tidak keluar rumah. Jenazah Khalifah Utsman selama 2 hari sebelum bisa dikuburkan, akhirnya ada beberapa orang masuk ke dalam rumah dan melakukan penguburan. Tulis Masjid Ali Khan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Azam rahimakumullah, demikian secuplik kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.